adik-adik semua, apa kabarnya? Apa kabarnya? Baik pasti ya, puji Tuhan. Senang banget hari ini Kak Ibon bisa ketemu adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama di ibadah P-Kids. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, Kak Ibon mau kasih tahu beberapa informasi dan beberapa peraturan. Adik-adik dengar dengan baik ya. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian rapi. Oke? Yang kedua, adik-adik semua selama ibadah berlangsung tidak boleh lari-lari, tidak boleh bermain-main ke sana kemari, oke? Oke? Oke, dan yang ketiga, adik-adik semua harus mengikuti ibadah dengan baik ya. Seperti mengangkat tangan di saat kakak-kakak menyuruh mengangkat tangan, bertepuk tangan, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, adik-adik harus siapkan alat tulis dan yang pasti adik-adik harus menyiapkan Alkitab. Gimana? Pastiin, udah siap belum alat tulis dan Alkitabnya? Udah kan? Udah? Oke, kalau udah siap semua, berarti adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti ibadah P-Kids hari ini. Dan sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Kau Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Lewat setiap pujian, penyembahan, dan setiap firman-Mu kami percaya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dan Engkau Tuhan yang ditinggikan di atas segala-galanya. Kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yeay, mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yeay. Kasih
hati senang di dalam Tuhan. Yeay! Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati kita senang, amin, di dalam Tuhan. Haleluya. Hati senang, hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita mau menyanyi bersama Bapakku yang baik. Yang baik, Kau sangat Sudah
kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua, berikan kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu, mau menerima akan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami dengarkan sebentar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, masih ingat gak cerita minggu lalu? Yusuf masuk penjara loh. Nah adik-adik bisa melihat di dalam Kejadian pasal 40 sampai 41. Dulu Yusuf pernah bermimpi jadi pemimpin loh. Sedih banget ya kalau hari ini dia masuk penjara. Kita lihat ya, Yusuf ngapain aja ya di penjara. Wah, ternyata Yusuf masih berdoa kepada Tuhan sekalipun mimpinya tidak jadi kenyataan. Yusuf masih memuji Tuhan. Dan setelah dia memuji Tuhan, dia juga masih rajin seperti dulu. Walaupun kerajinannya dulu dibalas dengan cerita yang dibuat-buat. Nah adik-adik, di penjara Yusuf tidak sendiri loh. Siapa di sini suka sendiri? Nggak ada kan? Ya sama kayak Yusuf juga. Ada juru minum. Ya, juru minum dan juga juru roti. Ini dia, sesuai dengan badan mereka, yang satu juru minum dan satu juru roti. Tetapi kok mereka sepertinya sedang sedih ya? Kemudian Yusuf datang menghampiri mereka dan bertanya, "Wah, kenapa kalian sedih? Ada apa sih?" Juru minum mulai bercerita tentang mimpinya. Yusuf pun menjelaskan arti mimpi juru minum bahwa dia akan diangkat kembali oleh raja. Wah, tepuk tangan semuanya. Nah, juru roti pun tidak sabar, dia ingin bercerita tentang mimpinya. Ternyata mereka berdua bermimpi. Tetapi ternyata arti mimpinya adalah dia akan digantung. Dan juga burung-burung akan memakan dagingnya. Serem ya. Dan mimpi itu pun jadi kenyataan. Tetapi Yusuf dilupakan dan Yusuf sendiri lagi di penjara. Suatu waktu Yusuf dipanggil ke istana Firaun. Sebab raja juga bermimpi. Dan luar biasanya Yusuf sekali lagi bisa mengartikan mimpi raja. Raja bermimpi bahwa ada 7 ekor lembu gendut dan 7 ekor lembu kurus sekali dan jelek sekali. Tapi lembu kurus itu mampu memakan lembu gendut. Dan ada 7 bulir gandum gendut dan 7 bulir gandum kurus. Kurus sama kurusnya. Tapi bulir gandum yang kurus itu mampu memakan bulir gandum gendut. Ternyata artinya adalah akan ada kelaparan 7 tahun. Kelaparan yang hebat. Dan Yusuf pun memberikan ide untuk menyelamatkan orang Mesir. Ternyata arti mimpi raja yang diartikan Yusuf itu mampu menyelamatkan seluruh orang Mesir. Dan akhirnya Yusuf diberikan cincin Firaun sebagai tanda dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dia menjadi pemimpin di Mesir. Wah, mimpinya jadi kenyataan ya, walaupun dia sempat masuk penjara. Nah, demikianlah cerita di hari ini selesai. Halo adik-adik semua, gimana cerita tadi? Seneng kan dengan dramanya? Iya, kakak-kakak kita itu emang jago-jago drama, soalnya hidupnya penuh dengan drama. Gak apa-apa ya.
Oke, nah adik-adik hari ini kita belajar tentang mimpi Yusuf. Yusuf pernah bermimpi akan jadi pemimpin, tapi kenyataannya banyak sekali hal terjadi dalam hidup Yusuf. Dia pernah dibuang, dia pernah difitnah, dia bahkan masuk penjara, dilupain sama juru minum dan juru roti. Tapi apakah mimpi Yusuf itu sekedar mimpi? Tidak, Tuhan punya rencana yang besar sekali untuk Yusuf. Dan kemudian suatu waktu dia bertemu dengan raja dan kemudian Yusuf diangkat menjadi pemimpin orang kedua di Mesir. Bayangkan luar biasa tidak Yusuf ini. Nah adik-adik Kak Fani mau tanya nih, siapa yang punya mimpi di sini angkat tangannya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang punya mimpi jadi pilot, angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, banyak ya yang punya mimpi jadi apa lagi ya? Model mungkin, angkat tangannya. Primadona semua orang, wah jadi cantik, langsing dan segala macamnya. Siapa di sini yang bermimpi jadi pendeta? Wah, lebih banyak lagi yang jadi pendeta, luar biasa ya. Tuhan Yesus pasti tolong kita semua. Nah, apapun mimpi kita, Tuhan punya rencana untuk kita semua. Tuhan punya rencana untuk adik-adik. Tuhan punya rencana untuk kita semua. Rencana yang besar sekali. Kalau kita punya mimpi, kita harus doakan, kita bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mengabulkan setiap doa kita, bahkan membuat mimpi kita jadi kenyataan. Jadi bukan cuma kayak bobo, tidur, habis itu ngences, tapi habis itu mimpi, tapi cuma mimpi-mimpi gitu doang. Tidak, maksud Kak Fani adalah mimpi yang besar, mimpi mau jadi pilot kek, mau jadi pendeta kek, atau mau jadi model kek, mau jadi koki kek, mau jadi apa saja, atau mau jadi artis, boleh bawa semuanya sama Tuhan. Siapa yang punya mimpi angkat tangan? Yuk sama-sama kita berdoa untuk mimpi-mimpi kita, agar mimpi-mimpi kita jadi kenyataan, amin. Angkat tangannya, yang punya mimpi semua angkat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangannya. Oh enggak, angkat tangannya ding. Angkat tangan ya, supaya Kak Fani doakan. Oke, tutup matanya. Jangan ada yang mengintip. Mama Papa akan melihat kalian, apalagi Tuhan di surga. Oke ya, semuanya tutup mata. Kita angkat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk setiap mimpi kami. Tuhan Yesus, kami percaya kami punya masa depan yang baik, kami punya rencana, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi mimpi-mimpi kami. Oleh sebab itu, jamah setiap anak-anak P-Kids dimanapun mereka berada, mereka yang mengikuti cerita ini, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan mengabulkan setiap doa, harapan, cita-cita, kerinduan mereka, dan mimpi mereka menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Meteraikan firman-Mu, tanamkan dalam hati kami agar bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan mari kita sama-sama angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersyukurlah Ibu. Hai adik-adik, gimana hari ini? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang keren banget. Pasti adik-adik di rumah seneng kan? Nah hari ini kakak punya pengumuman. Adik-adik semua nanti di hari Natal kita akan bagi-bagi hadiah. Hore! Nah khusus buat adik-adik yang seneng mencatat akan mendapat hadiah tambahan. Jadi jangan lupa ya adik-adik, rajin-rajin mencatat ya. Setiap kali ibadah online adik-adik catat ceritanya, lalu foto dan kirimkan ke nomor pembina-pembina P-Kids. Oke? Sampai jumpa di P-Kids minggu depan. Yeay!